Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Ibu Loliana sebagai dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kelompok 6 dapat menyampaikan hasil diskusinya pada hari ini. Adapun topik yang kami bahas pada kali ini adalah model pembelajaran problem solving. Sebelumnya perkenalkan, saya Reliza Erintia sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Dewi Gangga, yang kedua ada Indah Ismi, dan yang ketiga adalah Iswatun Hasanah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi. Pada Saudari Indah, saya persilahkan waktu dan tempat. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok kami. Pengertian model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Seperti yang diungkapkan Pepkin, bahwa model problem solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Yang kedua yaitu langkah-langkah model pembelajaran problem solving. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem solving menurut Sani adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Yang ketiga, pendidik atau guru menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar. Keempat, peserta didik mencari literatur yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Yang kelima, siswa atau peserta didik menetapkan beberapa solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik melaporkan tugas yang diberikan guru. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Indah Ismi penyampaian materinya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Iswa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Indah Ismi Lestari, yaitu tujuan model pembelajaran problem solving. Tujuan dari pembelajaran problem solving adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya, dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hasil intrinsik bagi peserta didik. Yang ketiga, potensi intelektual peserta didik meningkat. Yang keempat, peserta didik belajar bagaimana melakukan penemuan dan melalui proses melakukan penemuan. Kemudian, ciri-ciri model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan masalah yang jelas untuk diselesaikan. Masalah ini harus tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya, juga sesuai dengan materi yang disampaikannya, serta ada dalam kehidupan nyata dari peserta didik. Yang kedua, merumuskan penyelesaian masalah dengan berbagai pendekatan, mencari data atau keterangan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, dengan membaca buku, meneliti, bertanya, atau pengalaman pribadi dari peserta didik. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana, melakukan pembuktian atau pengecekan dari tahap rencana penyelesaian masalah yang telah dirumuskan. Kemudian, menjelaskan tahap-tahap penyelesaian dengan benar. Yang terakhir, menguji jawaban dan menarik kesimpulan, memeriksa jawaban yang telah dilakukan dalam penyelesaian masalah, kemudian memberikan penekanan dan menatik kesimpulan dari penyelesaian masalah tersebut. Baik, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Iswa atas penyampaian
penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dewi Gangga. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem solving. Kelebihannya yang pertama membuat peserta didik lebih menghayati pembelajaran berdasarkan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif. Yang keempat, peserta didik sudah mulai dilatih untuk memecahkan masalahnya dari semenjak sekolah atau sebelum memasuki kehidupan nyata. Yang terakhir yaitu melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama yaitu manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL membutuhkan waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin dipelajari. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi Gangga yang telah menyampaikan materi. Berdasarkan diskusi ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem solving merupakan model pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah untuk mengembangkan nalar siswa, serta pemahamannya mengenai materi belajar secara lebih mendalam dan terperinci. Model pembelajaran ini termasuk dalam model PBL atau Problem Based Learning yang menyesuaikan cara pembelajaran berdasarkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Model ini juga disesuaikan berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang sesama mengembangkan kemampuan berpikir dan pemahaman siswa terhadap masalah yang dibahas. Langkah-langkah pembelajaran dan problem solving meliputi merumuskan masalah, menelaah masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan sumber, pembuktian hipotesis, dan penentuan penyelesaian masalah. Tujuan dari diterapkannya langkah-langkah tersebut adalah untuk mengembangkan peserta didik yang terampil, kreatif, menciptakan kepuasan intelektual siswa, meningkatkan potensi siswa, serta dapat memunculkan bakat siswa dalam hal memecahkan masalah yang berkembang dalam kehidupan sosial. Kelebihan model pembelajaran problem solving cukup beragam, mulai dari merangsang nalar siswa, meningkatkan kreativitas siswa, melatih siswa dalam pemecahan masalah yang berkembang, meningkatkan minat dan bakat dalam pemecahan masalah yang akan berguna untuk masa depannya, serta melatih kemampuan siswa dalam meneliti suatu kasus. Sedangkan kelemahannya yaitu, siswa yang tidak yakin dapat menyelesaikan masalah diberikan akan lebih pasif dan tidak mau mencoba. Selanjutnya, saran yang dapat kita sampaikan adalah, model pembelajaran hendaknya menyesuaikan situasi dan kondisi peserta didiknya, karena setiap orang memiliki kemampuan dan pemikiran yang berbeda-beda. Peserta didik perlu memahami karakter siswanya dan menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Problem solving menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang cukup baik untuk diterapkan. Dengan pembelajaran problem solving, suasana kelas akan menjadi lebih interaktif karena peserta didik akan lebih partisipatif dan tidak hanya mendengarkan penjelasan gurunya secara monoton. Baiklah, berakhirlah diskusi kelompok 6 pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.